Shalom, saya Pendeta Lili Esther. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini ada kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati agar mereka dapat mendengarkan kebenaran firman dan mereka boleh mengalami pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah penghibur di kala susah. Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah kisah bagaimana seorang wanita muda yang sudah berpacaran sekian lama, namun tanpa dia duga, tanpa dia pikirkan, dan tanpa dibayangkan sedikit pun bahwa pacarnya yang sudah mereka menjalin hubungan sekian lama meninggalkan dia hanya dengan sebuah SMS. Tentu ini menjadi satu kesedihan tersendiri sehingga perempuan muda ini merasa bahwa dia begitu tidak berharga. Dia mengalami patah hati. Saudara, firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita dan sekaligus menjadi tema renungan kita adalah penghibur di kala susah. Saudara, apa sih sebenarnya pengertian daripada patah hati? Patah hati punya pengertian bahwa menjelaskan tentang sakit secara emosional atau penderitaan mendalam yang dirasakan oleh seseorang atas kehilangan orang yang dicintai. Kehilangan ini bisa terjadi oleh karena dalam relasi hubungan yang pacaran mereka putus. Tapi kehilangan ini bisa juga oleh karena kematian daripada orang-orang yang kita kasihi. Bisa itu istri kita atau suami kita atau juga anak kita, ya. Bisa juga orang merasakan patah hati, hatinya begitu remuk oleh karena adanya perceraian yang terjadi atau juga mereka mengalami penolakan yang sedemikian rupa sehingga mereka merasakan patah hati. Saudara, firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan itu mengasihi orang-orang yang patah hati. Ya, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Siapakah orang yang patah hati itu? Bisa orang yang kehilangan pacar, bisa orang yang kehilangan pasangan hidup, kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka,
dan juga merasakan penolakan, itulah orang-orang yang bisa merasakan patah hati. Jadi orang patah hati bukan hanya berlaku bagi orang yang pacaran, tetapi orang yang sudah berkeluarga atau ada hal-hal yang lain bisa membuat orang merasa patah hati. Tapi firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Dia sanggup untuk menyembuhkan luka-luka daripada hati kita. Dia sanggup membalut hati yang mengalami patah, hati yang mengalami robekan oleh karena penolakan atau oleh karena kehilangan. Saudaraku, Tuhan adalah penyembuh bagi yang patah hati. Ingat, orang lain boleh meninggalkan kita. Orang lain boleh menganggap kita sebagai satu pribadi yang tidak berharga. Ya, jadi pada saat orang mengalami patah hati ketika kehilangan orang yang dikasihi oleh karena pacarnya meninggalkan dia, dia akan merasakan bahwa dia kurang berharga. Tapi firman Tuhan mengatakan, ingat, Tuhan mencintaimu apapun kondisimu, ya. Jadi Tuhan menyembuhkan luka-lukamu dan Tuhan menyembuhkan patah hatimu. Sebagaimana Yesaya 43 ayat yang keempat mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi saudara, Tuhan sanggup melakukan segala perkara dengan sangat ajaib. Dia sangat menghargaimu, dia sangat mengasihimu. Oleh karena itu jangan engkau merasa dirimu tidak berharga. Oleh karena engkau ditinggalkan oleh pacarmu. Kehidupan tidak akan berhenti. Kehidupan akan terus berjalan. Biarlah pacarmu atau orang yang engkau kasihi meninggalkan engkau. Tapi kehidupan ini harus terus tetap berjalan. Karena engkau punya seorang pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang sangat mengasihimu. Dan dia sanggup untuk menyembuhkan luka-luka hatimu. Saudara, pada waktu engkau merasa terluka, engkau merasa susah, engkau merasa sedih, engkau ingat ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Dia pernah meninggalkan surga yang mulia. Dia datang untuk saudara dan saya karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh karena bilur-bilurnya, dia menyucikan segala dosa kita. Dan oleh karena bilur-bilurnya juga dia menyembuhkan luka-lukamu. Ya, hitunglah kebaikan Tuhan yang telah engkau peroleh di pada masa-masa yang sudah lalu. Ya, sebelum engkau mengalami masa-masa kelam. Nah, waktu engkau bisa menghitung akan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa, engkau akan belajar juga mengucap syukur di tengah-tengah kondisimu yang tidak nyaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau bergumul seorang diri. Dia mengerti akan kondisimu. Dia mengerti akan keadaanmu. Justru melalui kondisi-kondisi yang tidak nyaman, ya, Tuhan akan menolong agar kita dapat melewati masa sulit ini dengan baik. Ingat, justru melalui kesulitan, menurut C.S. Lewis yang berkata demikian, ya. C.S. Lewis adalah seorang penulis buku Kristen yang sungguh sangat luar biasa, yang sudah memberkati banyak orang. Dia berkata, ya, rasa sakit menuntut perhatian. Suara Allah terdengar sayup saat kita senang. Terdengar jelas saat kita memeriksa hati kita. Namun terdengar sangat nyaring saat kita merasa sakit. Rasa sakit adalah megafonnya Allah
untuk membangunkan dunia yang sudah tuli. Saudara, satu pernyataan yang sangat luar biasa. Justru melalui kesulitan, melalui kesedihan, ini menjadi megafonnya Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan harapkan kepada kita, datang pada Tuhan saat kita tak berdaya. Bawa pergumulanmu di hadapan Tuhan, itu adalah respon yang terbaik. Saudara, jangan pernah engkau membawa pergumulanmu, kesulitanmu dengan melarikan diri kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Justru engkau akan mengalami kehancuran. Tapi ketika engkau mempunyai pergumulan, engkau datang kepada Tuhan. Dan saat itu engkau betul-betul berkomunikasi dengan Tuhan. Betul-betul engkau duduk diam di hadapan Tuhan untuk meminta agar Tuhan dapat menolongmu, menguatkanmu di tengah-tengah pergumulan yang ada. Saudara, terkadang di saat kita senang, di saat kita begitu banyak berkat Tuhan, terkadang Tuhan mengingatkan kita itu begitu sulit untuk kita dengar. Sebagaimana C.S. Lewis katakan, sayup-sayup terdengar. Tetapi ketika ada di dalam pergumulan, ketika kita merasa tidak lagi berdaya, saat itulah kita merasakan dan Tuhan bisa pakai momen itu untuk membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, lebih bersandar kepada Tuhan. Datanglah pada Tuhan pada saat-saat engkau tidak berdaya. Datanglah kepada Dia, Dia akan memperhatikan keluh kesahmu. Manusia boleh merasa bosan dengan keluh kesahmu, Pendetamu boleh merasa terganggu akan keluh kesahmu. Tetapi ada satu pribadi yang 24 jam memberikan telinganya untuk mendengar keluh kesahmu. Dia adalah Yesus Tuhan kita yang sangat luar biasa. Saudara, Frank Lobens, seorang misionaris, mengatakan Kristus memperhatikan setiap detil kehidupan kita. Karena Dia mengasihi kita lebih dari seorang ibu mengasihi anaknya. Saudara, kalau ibu yang melahirkan kita boleh mengasihi kita dengan segenap hati, bahkan rela mengorbankan banyak hal untuk anak yang dikasihinya. Apalagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa kita di surga yang menciptakan kita, Dia tentu akan memperhatikan setiap detil kehidupan kita karena Dia mengasihi kita lebih daripada siapapun. Saudara, apakah saudara merasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Kasih yang rela memberikan nyawanya kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya boleh mendapatkan keselamatan. Itulah kasih yang paling sempurna, yang tidak ada tandingnya. Dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, mengorbankan diri untuk menyucikan segala dosa dan salah kita, sehingga kita berikutnya boleh mempunyai satu kehidupan yang lebih baik, meninggalkan segala hal-hal yang menjadi kesalahan kita di masa lampau. Tuhan juga yang akan memperbaiki, Tuhan juga akan memperbaharui kehidupan kita. Dan Dialah Allah yang sejati, Allah yang senantiasa memberikan penghiburan di kala susah. Apapun kondisimu saat ini, mungkin engkau dalam kondisi patah hati karena ditinggalkan oleh orang yang engkau kasihi, Mungkin juga engkau ditinggalkan oleh
suami atau istri atau anak yang engkau kasihi, sehingga engkau merasakan hatimu tercabik-cabik. Tetapi ingatlah, ada satu pribadi yang senantiasa memperhatikan saudara. Mungkin juga engkau mengalami hati yang begitu susah oleh karena engkau kehilangan harta bendamu atau engkau kehilangan mata pencarianmu. Apapun kondisinya, engkau boleh berkata, Tuhan, ini aku butuh engkau. Tuhan, hibur aku di tengah-tengah kesusahanku. Biarlah engkaulah Allah, sebagaimana pemazmur katakan bahwa ia menghibur, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh membawa setiap pergumulan kita hanya di hadapannya. Tuhan, Engkau lihat apapun yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami saat ini. Di tengah kesedihan yang ada, rasa kehilangan, rasa penolakan, rasa ditinggalkan, begitu mencabik-cabik akan hati mereka. Tuhan, Engkau balut luka-luka hati mereka dan Engkau memberikan kekuatan. Engkaulah Allah yang peduli akan setiap pergumulan kami. Engkaulah Allah yang senantiasa memperhatikan akan keluh kesah kami. Engkau tidak pernah merasa bosan akan keluh kesah kami. Dan Engkau selalu memberikan telingamu untuk mendengarnya. Dan Engkau juga Allah yang mengasihi kami dan juga akan menolong kami pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Salam damai sejahtera.